Fanny, bisakah kamu membawakanku kamera dari tas saya tolong? Kemana kamu akan pergi? Aku akan Tidak, mengantarmu. terima kasih. Apa kamu marah? Jika kamu tidak mau datang ke pesta seperti ini, kamu tidak harus. Aku tidak marah. Apa hakku untuk marah? Mendapatkan kesempatan untuk merancang villa adalah hal terbaik yang bisa kupikirkan. Aku sangat menghargai kesempatan untuk bekerja sama denganmu. Apa kita hanya mitra kerja sama? Atau apa? Karena kamu tertarik pada seseorang. Tolong hentikan hal-hal yang menyesatkan. Orang yang aku sukai adalah... Tuan Fu, semua orang di sana menunggumu. Saya tidak setuju. Fanny tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa menghentikan kerja sama kakek? Saya dengar kamu memeluknya di depan umum. Betapa tidak pantasnya itu. Ini mempermalukan keluarga Fu. Mian, belajar desain interior. Seharusnya kamu membiarkannya merancang rumahmu. Mengapa mencari wanita lain? Apa kamu ingin dia mengganggumu? Dia tidak menggangguku. Kakek, apakah kamu tidak melihat bahwa Sheng Mian hanya menginginkan uang? Saya pikir kamu sudah kehilangan akalmu. Tidak. Katakan padaku, siapa desainer kecil itu? Fu Yancheng. Apa kamu mencoba membuatku gila? Kakek. Kakek, apakah kamu baik-baik saja? Jangan marah, kakek. Kamu lebih baik mati daripada memberitahuku siapa dia. Tidak ada yang bisa kulakukan untuk mengubahmu. Tapi, kau sudah mengecewakan Mian. Kamu harus minta maaf padanya. Atau kau tidak akan pernah lagi masuk ke rumah tua keluarga Fu. Sheng Mian. Kamu lagi ya? Mr. Fu. Ini vilenya. Letakkan saja di sini. Aku pergi dulu. Qi Chen memberitahuku tentang itu. Karena kamu tidak mau mengungkapkan identitasku. Kau disakiti oleh kakek. Aku baik-baik saja. Mr. Fu, kalau tidak keberatan, biar aku bantu kamu.
Maaf. Aku akan lembut. Masih sakit? Aku merasa jauh lebih baik bersamamu. Mr. Fu, aku akan bantu kamu dengan obatnya. Aku harus pergi. Mr. Fu. Hahaha ni antenen enener en penhiek aher. Tidak terlihat. Pasti tidak terlihat. Apa kamu punya 980 sesuatu yang ada di pikiranmu? Bagaimana menurutmu? Aku pikir iya. Dan ini tentang cinta 380. Lagi-lagi tentang sesuatu? Kembali ke sini ente. Kalau seorang wanita tiba-tiba berubah panas dan dingin. Apa artinya? Seorang wanita? Sepertinya Pani. Sangat jelas. Apakah itu terjadi setelah Xioi, seorang teman wanita dekat muncul di sekitarmu? Sepertinya begitu. Benar. Dia mungkin cemburu. Cemburu? Kalau kamu tidak yakin, bagaimana kalau pura-pura dekat dengan teman itu? Untuk melihat bagaimana perasaan wanita ini tentang hal itu. Kekanak-kanakan. Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Yanceng, kau santai hari ini. Mengejutkan bahwa kau mengundangku ke sini. Aku hanya ingin kau desainer hebat siap untuk melihat bagaimana desainnya. Cukup bagus secara umum. Tapi dibandingkan dengan tren fashion internasional, estetikanya sedikit lebih konservatif. Shocking. Rambutmu sedikit berantakan. Biarkan aku membantumu dengan itu. Apa yang kita lakukan nanti? Bagaimana dengan secangkir kopi? Kau menghindariku. Aku hanya bekerja. Benarkah? Hubunganku dengan Xiao Chuking membuatmu cemburu ya? Tidak. Hak apa yang aku miliki untuk mencampuri perasaanmu? Kau bisa memiliki hak itu. Selama kau menginginkannya. Kau pasti bercanda, Tuan Fu.
Yan Cheng? Apa yang terjadi, Cuking? Tidak ada. Aku tidak sengaja keseleo pergelangan kaki. Yan Cheng, aku baru ingat. Aku ada klien penting yang harus ditemui hari ini. Bisakah kau mengantarku? Ayo pergi. Bagaimana tanganku? Itu telah merusak sarafmu. Aku khawatir akan sulit untuk menyembuhkannya. Tampa operasi segera oleh Rangli. Dokter, aku seorang desainer. Tanganku harus baik-baik saja. Tapi tidak ada yang bisa aku lakukan tentang itu. Dua spesialis terbaik di rumah sakit kami tidak tersedia saat ini. Jika tidak sembuh dengan baik, apakah aku tidak akan pernah bisa memegang pena lagi? Dokter, dua spesialis telah tiba. Persiapkan untuk operasi segera. Terima kasih telah mengantarku ke sini, Yan Cheng. Sampai jumpa. Tuan Fu, ada telepon dari lokasi konstruksi. Laporkan bahwa Nona Pani tampaknya Kenapa tidak terluka. memberitahuku lebih awal? Masuklah cepat. Dokter, bagaimana keadaannya? Apa tangannya baik-baik saja? Apakah akan ada efek jangka panjang? Tuan Fu, kau bertanya begitu banyak pertanyaan sekaligus. Maaf. Tidak apa-apa, jangan khawatir Tuan Fu. Operasi berjalan dengan lancar. Dia sudah sembuh. Tanpa efek jangka panjang. TAPI, dia masih perlu tinggal di rumah sakit selama beberapa hari untuk pemulihan. Terima kasih. Kau sudah sadar. Apa kau merasa sakit? Berbaringlah. Dokter menyarankanmu untuk beristirahat dengan baik. Santai saja. Aku akan mengurus sisanya untukmu. Bukankah Tuan Fu seharusnya menemani Nona Xiao? Aku tidak akan merepotkan Tuan Fu. Kenapa? Kau tidak mengira aku menyukai Xiao Chuging, kan? Aku tidak perlu tahu. Siapa yang disukai Tuan Fu? Itu bukan urusanku. Tapi aku ingin kau tahu. Chu Xiaoqing dan aku hanyalah teman. Aku suka. Pani. Yan Cheng, kau di sini. Aku mendengar tentang cedera Penny dan langsung bergegas kemari untuk memeriksanya. Aku akan mengambil obat untukmu. Ambil waktu luangmu. Apa kau merasa lebih baik sekarang, Pani? Jaga dirimu baik-baik. Ternyata Xiao Chuging adalah dalang dibalik semua ini. Tidak peduli seberapa hati-hati aku. Aku tidak bisa melawan seseorang yang terus berusaha mencelakanku. Kau bercanda. Tidak ada yang ingin melihatmu terluka. Bagaimana mungkin ada orang yang ingin mencelakanmu? Aku lelah. Aku butuh istirahat. Oke, beristirahatlah. Bau bunga ini membuatku sakit kepala. Jauhkan itu. Yan Cheng? Tapi dia tampaknya sedang dalam suasana hati yang buruk. Tangannya hampir rusak. Jadi wajar saja dia kesal dan dalam suasana hati yang buruk. Sangat bagus bahwa dia baik-baik saja. Aku menyalahkan diriku sendiri. Yan Cheng, kamu tidak akan menyalahkanku, kan? Tidak. Bagaimanapun juga kamu tidak tahu ini akan terjadi. Terima kasih atas kerja kerasmu merawat Pani. Jaga dirimu sendiri. Dokter bilang, kamu harus beristirahat dengan baik selama sebulan. Setelah keluar dari rumah sakit, dan hindari menyentuh luka, serta cobalah untuk tidak menggunakan tangan kananmu. Mengerti. Ngomong-ngomong, setelah kamu keluar nanti, Tidak perlu Tuan Fu. Kembali ke rumahku saja sudah cukup. aku juga memiliki tanggung jawab besar untuk tanganmu yang terluka parah.
Secara ketat ini seharusnya diklasifikasikan sebagai cedera kerja. Bagaimanapun juga, aku harus merawatmu. Tapi, Tidak ada lagi keraguan. Jadi sudah diputuskan. Tuan Fu, jika kamu sibuk, kamu tidak perlu tinggal di rumah untuk merawatku. Bibi bisa menanganinya. Tidak apa-apa, tanganmu terluka saat bekerja. Sup ayam ini bergizi untuk tubuhmu. Meminumnya akan membantu lukamu sembuh lebih cepat. Kamu yang membuat ini? Dari sudut pandang ini, dia sebenarnya cukup tampan. Tuan Fu aku.
Dokter bilang kamu sembuh dengan baik dan seharusnya pulih sepenuhnya dalam beberapa hari. Maaf merepotkanmu lagi untuk merebus obat untukku. Tuan Fu, terima kasih atas perhatianmu. Merawatmu adalah tanggung jawabku. Ambil ini. Sangat pahit. Bagaimana aku harus menjelaskan pada dia saat dia kembali? Jika begitu, Mr. Fu pasti akan mengirimku ke Afrika. Aku sudah cukup merepotkan Mr. Fu selama ini. Dan lagi tanganku hampir sembuh. Jangan khawatir, aku akan menjelaskan ini padanya setelah dia kembali. Kakek, Mian, sudah lama aku tidak melihatmu. Bagaimana kalau menginap malam ini? Dan ngobrol dengan kakek. Aku sudah tua dan tidak berguna lagi. Mian, kamu tidak akan meninggalkan kakek kan? kakek, ayo. Aku janji padamu, aku akan ke sana malam ini. Bagus, sampai jumpa. Fu Yancheng baru saja pergi dalam perjalanan bisnis hari ini, jadi dia pasti tidak akan pulang. Tidak apa-apa. Kakek, Yancheng, kemarilah masuk. ya Tuhan, itu Fu Yancheng. Mian, ada apa? Kakek, aku mengalami reaksi alergi di wajahku. Aku tidak pantas dilihat sekarang karena alergiku. Aku akan kembali ke kamarku. Yancheng. Karena Mian bilang dia sakit. Biarkan dia kembali dan istirahat. Kakek ini yang ingin kamu bicarakan denganku. Apakah kamu membuat Mian tidak senang lagi? Kamu, benar-benar. Baiklah, mari kita bicarakan. Besok saja. Ayo minum-minum bareng aku. Oke. Ayo pergi.
selama aku diam di kamarku. Aku tidak akan bertemu Fu Yancheng. Mian Mian. Yancheng mabuk. Jaga dia ya. Ya ampun. Gimana dia bisa masuk ke kamarku? Sekarang aku benar-benar akan ketahuan. Pani. Biar aku jelaskan. Kamu hanya suka aku sebagai Penny. Kalau kamu tahu aku Sheng Mian, apa kamu akan berpikir aku sudah membohongimu dan membenciku? Sheng Mian, kenapa kamu di sini? Bibi kemarin aku. Diam. Kamu sudah merencanakan untuk mendekati Yancheng dan bahkan mengejarnya sampai ke sini, sambil setuju untuk bercerai. Memalukan. Dengar, lupakan saja. Selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkanmu tinggal di keluarga Fu. Apa yang terjadi, Bu? Sheng Mian, berhenti. Yancheng, berhenti mengejarnya. Wanita ini jelas-jelas sudah merencanakan sesuatu terhadapmu. Dengan kakekmu. Dan ketika rencananya gagal dia kabur. Bukankah itu tanda bersalah? Aku ingin melihat seperti apa wanita ini sebenarnya. Aku ingin melihat seperti apa wanita ini sebenarnya. Pak Fu ada masalah. Proyek yang sebelumnya diurce ke keluarga Sheng sudah dibatalkan. Menyebabkan kerugian besar. Apa? Menimbulkan bahaya keamanan yang signifikan. Sekarang mereka menuntut kita untuk kompensasi. Keluarga Sheng terutama Sheng Zong terlalu menganggap tinggi kemampuan mereka. Mereka berulang kali menuntut keluarga Fu untuk menyuntikkan modal ke usaha mereka. Sementara itu Sheng. Mereka semua adalah parasit. Dulu terlalu baik hati kepada mereka. Dari hari ini. Investasi di grup Sheng. Ya Tuan Fu. Menjijikan. Dengar Sheng Mian. Berhenti mengambil keuntungan atas nama keluarga Fu. Yancheng tidak akan pernah menerima wanita dari keluarga Sheng. Jika kamu masih tidak bercerai, aku akan benar-benar memutus bisnis keluarga Sheng. Baik. Aku setuju untuk bercerai. Sheng Mian, kamu membuatku sangat kecewa. Mantan pacarmu dari Universitas Wenzhou tidak bisa membantu keluarga Sheng. Sekarang Tuhan akhirnya memberkatimu dengan membiarkanmu menikahi Fu Yancheng.
Tapi kamu bahkan tidak tahu bagaimana menghargainya. Kamu bahkan menyinggungnya. Nah sekarang, kamu menyinggung Fu Yanzheng. Bagaimana mungkin keluarga Fu membantu kita melewati masa sulit ini? Ini bukan urusanmu. Jika kamu tidak serakah dan berpikiran pendek untuk uang, jangan salahkan aku untuk kesalahanmu sendiri. Aku beritahu kamu, aku tidak akan menggunakan pernikahanku untuk apapun lagi. Dan aku tidak ingin berurusan lagi dengan keluarga Fu. Aku pasti akan bercerai. Keluarga Sheng kita akan hancur olehmu cepat atau lambat. Mian, aku tahu kamu diperlakukan tidak adil. Tapi aku tidak setuju kamu bercerai dengan Yan Cheng. Kakek, dia sangat merendahkan aku. Yan Cheng sedang marah pada saat ini dan mengatakan sesuatu tanpa kendali, sehingga itu menyakitimu. Jangan khawatir, aku pasti akan memberinya pelajaran. Mian, apa kamu sangat ingin bercerai? Karena kamu masih suka pacar kuliahmu Wen Zhao. Tidak mungkin, kakek. Aku sudah lama tidak menghubunginya. Baguslah, Mian. Jadi anak baik. Jangan sebut-sebut cerai lagi di masa depan. Pani, mari kita makan malam bersama besok malam. Aku sudah memesan meja dengan pemandangan di Fengya. Mr. Fu, Pani tidak membalas pesan atau menjawab telepon. Mungkin dia sibuk, atau ada masalah dengan ponselnya. Mengapa kamu tidak menunggu sebentar lagi, daripada datang ke studionya untuk mencarinya? Aku harus bertemu dengannya. Kamu datang Mr. Fu. Di mana Pani? Dia tidak ada di sini sekarang. Kalau begitu aku akan datang mencarinya besok. Tapi dia juga tidak akan ada di sini besok. Mr. Fu, Pani benar-benar tidak ada di sini sekarang.
Hei, Penny, ada apa? Oke, aku akan mengirimkannya padamu. Ngomong-ngomong Penny, tahukah kamu di mana aku sekarang? Di mana? Aku sudah berada di rumah Fu Yancheng. Hei, Penny. Kirimkan aku proposal desain Lanyang. Baiklah, aku akan segera mengirimkannya padamu. Ngomong-ngomong Penny, tahukah kamu di mana aku sekarang? Di mana kamu? Aku sudah berada di rumah Fu Yancheng. Mr. Fu mengundangku untuk minum malam ini. Aku belum memberitahu Liang Hanging tentang suami palsu itu. Aku akan segera datang. Kebetulan aku ada sesuatu yang ingin Baiklah, bicarakan aku akan denganmu. menunggumu. Saya akan pergi sekarang. Sungguh suatu kehormatan bagi saya Liang, bahwa Tuan Fu memilih studio kecil kami untuk merancang villa Anda. Tuan Liang, Anda terlalu rendah hati dengan seseorang yang berbakat seperti Penny di tim Anda. Tapi juga untuk kehidupan keluarga Anda. Haha, memang. Keluarga. Han King. Saya di sini. Penny, mengapa kamu begitu terlambat? Ayo duduk, ayo duduk. Tuan Fu dan saya baru saja berbicara dengan baik. Tuan Fu, apa yang membuat Anda berpikir untuk mengundang Han King minum malam ini? Ya, Tuan Liang telah berkontribusi banyak untuk Royal View Garden, jadi saya harus mengundangnya. Sebagai tamu istimewa. Saya menghargainya, terima kasih. Saya penasaran. Bagaimana kalian berdua bertemu? Penny dan saya bertemu kembali di kampus. Baik dalam akademik maupun karakter. Tidak hanya dia unggul dalam studinya, dia juga mengambil pekerjaan paruh waktu. Bahkan saat itu saya meramalkan, dia akan mencapai hal-hal besar di masa depan. Tapi yang mengejutkan saya setelah lulus, dia menolak tawaran dari perusahaan besar untuk memulai bisnis dengan saya. Ketika Anda dan Penny mulai bekerja bersama. Membawa hal-hal lebih jauh. Ya. Tidak hanya kami membawa hal-hal lebih jauh, tapi kami juga mengambil banyak langkah maju. Bukan begitu, Han King? Ya, dan kami terus membuat kemajuan. Bersulang untuk itu, bersulang untuk Anda. Memang. Ketika saya pertama kali berinteraksi dengan kalian berdua, saya tidak menyadari kalian adalah pasangan. Kami menjaga kerahasiaan untuk menghindari gosip. Anda tahu bagaimana itu? Terkadang. Bagaimana kamu bisa begitu ceroboh? Biarkan aku membersihkannya untukmu. Berpura-puralah kita pasangan. Jangan biarkan dia tahu. Aku akan jelaskan nanti. Jangan minum terlalu banyak. Mr. Fu, Penny bilang aku tidak boleh minum terlalu banyak. Saran yang bagus, minumlah lebih sedikit. Kamu kedinginan. Aku baik-baik saja, Mr. Fu. Tidak perlu sungguh. Mr. Fu, kamu kedinginan. Sini pakai jaketku. Hotel pemandian air panas Fugro buka minggu depan. Ada banyak fasilitas relaksasi. Kamu harus datang. Tidak perlu, Mr. Fu. Aku sudah memesan tempat untukmu. Kamu juga harus datang. Pria sejati. Penny, apa menurutmu ini tidak benar? Dia di sini. Senyum. Aku tidak bisa tersenyum. Tersenyumlah saja.
Kamu baik-baik saja, sayang. Kemarilah biar aku lihat. Kemarilah ke sini. Kamu baik-baik saja. Jangan bergerak. Peluk aku. Peluk aku cepat. Sekarang segera. Datanglah ke lounge segera. Dia sudah pergi. Dia sudah pergi. Apa kita akan ketahuan? Kurasa tidak. Kita jauh, mereka tidak bisa melihat kita. Baiklah, aku akan ambil minuman. Maaf Pak, tapi ada masalah dengan kolam A zone. Perlu diperbaiki. Silakan pindah ke kolam B zone. Silakan lewat sini. Adik baik-baik saja. Kok bisa tiba-tiba? Tunggu. Apa yang kamu lakukan? Ini kan ruang ganti wanita. Kamu gila ya? Aku punya wajah dan kekayaan, apa kurang dari dia? Penny, kamu baik-baik aja? Aku baik-baik aja. Kamu keluar dulu. Aku tunggu di luar. Mr. Fu, kamu terlihat gelisah. Ki-chan. Aku punya teman. Cewek yang dia suka cuek sama dia. Dan selalu sama suaminya. Mr. Fu, kalau menurut aku kamu harus. Tidak. Temanmu itu harus bikin cewek itu lembur sama dia. Jadi dia jauh dari suaminya. Setelah itu temanmu itu cuma perlu mengambil langkah. Dan semuanya akan beres. Mr. Fu. Aku minta maaf. Udah nelpon kamu malam-malam begini. Aku harap gak ganggu waktu kamu sama suamimu. Nggak sama sekali, Mr. Fu. Ini bagian dari pekerjaanku. Silakan duduk.
Aku nelpon kamu buru-buru, karena aku mau bahas gaya dekorasi Royal View Garden sama kamu. Aku tiba-tiba dapat inspirasi. Kan kamu tahu, inspirasi itu begitu datang, harus langsung ditindaklanjuti. Biar kita berdua. Aku ngerti. Silakan lanjutkan, Mr. Fu. Untuk desain ruang tamu. Aku mikirnya gaya Mesir kuno. Untuk furnitur, aku mau yang low profile, kayu dengan ujung yang halus, dengan garis sederhana. Untuk lantai, saya mempertimbangkan ubin terakota atau batu. Sedangkan untuk desain kamar tidur, saya ingin gaya Romawi kuno. Minimalis dan berani. Untuk bahan, kita bisa menggunakan kayu cedar yang sedang tren untuk sepenuhnya menampilkan aura bangsawan saya. Mr. Fu, gaya ruang tamu yang Anda sebutkan sebenarnya bergaya Mediterania. Apa yang Anda gambarkan untuk kamar tidur adalah gaya Mesir kuno. Nah, sebagai manusia, inspirasi terkadang bisa salah. Saya mengerti. Untuk merangkum, Anda ingin saya mendesain ulang seluruh gaya Royal View Garden, benar? Tepat sekali. Tidak masalah. Mr. Fu, saya telah memperbarui proposal desain dan mengirimkannya ke email Anda. Karena pekerjaan sudah selesai, saya akan pamit Siapa sekarang. bilang pekerjaan sudah selesai? Anda perlu meninjau ini sebagai referensi. Kami memiliki jadwal ketat dengan beban kerja yang berat. Anda harus lembur di sini selama beberapa hari ke depan. Saya akan menyelesaikannya. Anda hanya menggunakan ini sebagai alasan untuk membalas dendam pada saya. Betapa piciknya. Mr. Fu, tolong kenakan pakaian Anda. Oh, bagaimana saya bisa mandi dengan mengenakan pakaian? Atau apakah Anda diam-diam mengawasi saya tadi? Apakah Anda pikir saya mencoba merayu Anda?
Anda tidak bisa naik ke lantai atas. Kenapa tidak? Saya adalah ibunya. Wanita itu terang-terangan tinggal di rumah Yan Cheng sekarang. Bisakah saya masih mentolerirnya? Hari ini saya akan memberinya pelajaran. Mr. Fu hanya bekerja dengannya. Apakah Anda pikir saya bodoh? Jika hanya pekerjaan, mengapa dia tetap di sini hingga larut malam? Proyek ini mendesak dan mereka belum selesai. Bagaimana kalau kamu kembali besok? Tidak, aku harus melihat. Siapa desainer kecil ini yang sudah berhasil memikat Yan Cheng sepenuhnya? Nyonya. Menggoda lalu kabur ya? Jelas bahwa kamu juga punya perasaan padaku. Kalau tidak barusan. Barusan aku. Apa? Bertindak atas dorongan hati? Ini laporan keuangan kuartal. Saya sudah meminta akuntan untuk memverifikasinya. Silakan lihat. Tuan Fu, Anda di sini. Tuan Fu. Anda di sini untuk panikong? Kalian berdua bicara. Saya ada urusan lain. Tuan Fu, ayo bicara di kantor saya. Saya tidak menyangka Fu Yan Cheng begitu peduli pada Penny. Kamu benar-benar tahu cara bermain sulit didapat. Suatu hari, saya akan pastikan kamu tak bisa tersenyum lagi. Apa yang sedang terjadi denganmu? Penny. Saya telah ditipu. Hei Han Cheng. APA Kabar. Menurutmu apa yang sedang kulakukan? Bekerja tentu saja. Tidak seperti kamu saudaraku. Hidup bebas secara finansial. Jalan-jalan kemana-mana. Hei, jangan bilang aku tak pernah memikirkanmu. Seorang temanku. Lagi mencari studio untuk menandatangani kesepakatan besar. Aku merekomendasikanmu. Kalian berdua harus bertemu dan ngobrol baik-baik siang nanti. Baiklah, kedengarannya bagus. Terima kasih bro. Tidak masalah. Aku akan kirim waktu dan lokasi tepatnya ke ponsel. Mengerti, terima kasih. Sepertinya keberuntungan ada di pihakku dan tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Nona Xiao. Ternyata Andalah yang ingin berkolaborasi dengan studio kami. Saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Senyum manis untuk Mr. bertemu dengan Liang, Anda. silakan duduk. Anda juga silakan duduk. Miss Xiao, mari kita bersulang untuk Anda. Terima kasih telah mempertimbangkan studio kami. Bersulang. Mr. Liang, Anda terlalu baik. Saya selalu mengagumi bakat Anda, dan percaya bahwa dengan kesempatan yang tepat, Anda akan bersinar. Miss Xiao. Kata-kata Anda sungguh menyentuh hati saya. Jika Anda memberi kami kesempatan ini, kami berjanji
tidak akan mengecewakan Anda. Sebenarnya berbicara lebih banyak, tidak memiliki kekuatan persuasif yang sama seperti hitam putih di atas kertas. Ini adalah kontrak yang telah saya buat. Miss Xiao, saya minum cukup banyak. Biar saya kirim ini ke Penny, untuk ditinjau terlebih dahulu. Mr. Liang, ada banyak sekali studio yang ingin bekerja dengan saya. Menghubungi Anda sudah menunjukkan ketulusan saya. Jika Anda pikir itu tidak perlu, maka jangan buang waktu. Miss Xiao X, tunggu Miss Xiao, jangan pergi. Miss Xiao, saya percaya Anda. Baiklah, mari kita tanda tangani kontraknya. Mari kita tanda tangani sekarang. Begitulah kejadiannya. Ketentuan dalam kontrak sangat menggoda. Sepertinya win-win. Jadi saya menandatanganinya di tempat. Sebelum proyek dimulai, kami sudah berhutang banyak kepada mereka. Ketika saya menghadapinya, penjaga keamanannya memukuli saya. Anda tahu apa yang pernah saya lakukan kepada Xiao Chuging? Mengapa dia menargetkan studio kecil? Seperti milik kita? Dia menargetkan ini. Dia tahu aku waspada padanya. Jadi dia malah mengejarmu. Kenapa kamu? Untuk apa? Karena Fu Yancheng. Ini benar-benar seperti dewa yang bertarung. Karena ini terjadi karena aku. Aku merasa bertanggung jawab untuk membantu studio melewati krisis ini. Apa yang bisa kamu lakukan? Penny. Bagaimana kalau? Mungkin kamu bisa minta bantuan Pak Fu. Karena dia punya hubungan yang baik dengan Xiao Chuking. Dan Fu Group punya tim hukum yang top notch. Mereka seharusnya bisa menangani sengketa hukum ini tanpa masalah. Aku mengerti hubunganmu dengan Pak Fu. Tapi, Dia? Apa? apa yang terjadi? Satu pihak proyek tiba-tiba ingin membatalkan kontrak. Ini bukan hanya satu lagi. Sepertinya Xiao Chuking sudah menyebarkan beritanya. Pak Fu, Nona Xiao Chuging tiba-tiba. Mungkin karena kamu sangat dekat dengannya. Sekarang kamu buru-buru ke tempat Penny. Aku tidak yakin bagaimana Xiao Chuging akan bereaksi ketika dia tahu. Kenapa kamu bicara banyak sekali? Aku tidak ingin mendengarnya. Susu, dengarkan aku. Ini semua salahmu. Sekarang lihat ini, jika kita kalah dalam gugatan, utangnya akan membuatmu seumur hidup untuk melunasinya. Siu. Jangan sentuh aku. Susu. Percayalah padaku. Aku akan memperbaikinya, oke? Berhenti marah. Aku tidak ingin bicara dengan. Ayo mari kita makan masakan Yi barat. Chen, Tuan Fu. awasi Liang Hanging dan wanita itu. Saya ingin tahu kemana mereka pergi nanti. Ya Tuan. Jadi begini keadaannya. Kami benar-benar tidak punya pilihan lain. Saya tahu perusahaan Anda memiliki penasihat hukum terbaik. Bisakah Anda membantu kami? Masalah ini disebabkan oleh suami Anda. Dan sekarang Anda yang meminta bantuan, kenapa dia tidak menangani ini sendiri? Dia baru saja ada urusan mendadak dan pergi. Saya bisa mengkoordinasikan semua detailnya sendiri. Anda benar-benar setia padanya. Ini akan lebih baik untuk saya dan perusahaan. Dia hanya sesaat bingung dan tertipu oleh Nona Xiao. Saya bisa membantu Anda, tapi saya punya satu syarat. Syarat apa? Demi kebaikan perusahaan, saya akan melakukan apa saja. Jalan kencan dengan saya. Jalan kencan? Tuan Fu, bisakah Anda memberi saya alasan? Untuk membuat Anda mengerti, apakah dedikasi Anda sepadan? Tuan Fu. Liang Hanging baru saja tiba di The Monologue Cafe. Apakah Anda sudah memutuskan? Baiklah, jalan kencan kalau begitu. Ayo pergi. Sekarang, Tuan, meja reservasi Anda di sini.
Tuan Liang, kebetulan sekali. Saya mengundang istri Anda ke sini untuk membahas beberapa hal. Saya harap kami tidak mengganggu kencan Anda. Istri? Liang Hanqing, Anda menyembunyikan pernikahan Anda dengan Penny dari saya? Ya, kami diam-diam menikah. Susu saya akan menjelaskan nanti. Liang Hanqing, kenapa Anda tidak memberitahu Susu tentang kami? Kamu seharusnya tidak menyimpan rahasia dari Susu. Liang, saya mengharapkan penjelasan yang lengkap. Itu saja untuk hari ini. Saya pergi sekarang. Nona Su, Apa? mengapa menunggu penjelasan? Kamu bisa mendengarnya sekarang. Tuan Fu, tidakkah kamu merasa terlalu ikut campur? Hal lain tidak akan saya pedulikan. Tapi ketika menyangkut kamu saya akan turun tangan. Menyakiti dua wanita sekaligus. Itu bukan yang seharusnya dilakukan seorang pria. Sekarang buatlah pilihan. Istrimu. Atau selingkuhanmu? Perusahaan masih membutuhkan Penny untuk membujuk Tuan Fu. Susu, malam ini apapun yang kamu lakukan padaku, aku akan menerima. Aku memilih istriku. Siu, dengarkan aku. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Tuan Fu, ini urusan keluarga pribadi. Kamu terlalu ikut campur. Aku hanya tidak ingin kamu terus tertipu. Terima kasih Tuan Fu atas kepedulianmu. Tapi apapun yang Hanging lakukan, aku tidak akan menceraikannya. Kenapa tidak? Karena aku mencintainya. Kamu baru saja melihatnya. Dia juga tidak akan meninggalkanku. Hubungan kami sebagai suami istri tidak begitu rapuh. Benarkah? Tentu saja. Dan karena aku sudah berkencan denganmu hari ini, aku harap kamu akan menepati janjimu. Siapa bilang hanya akan ada satu kencan? Kamu. Ikutlah denganku untuk satu lagi. Anggap saja sebagai ganti rugi untukku. Ayo. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Pria itu. Ayah sangat bahagia hari ini. Ayo, mari kita bersulang untuk putriku yang berharga semian, karena diterima di universitas impiannya. Terima kasih ayah. Dan mari kita juga bersulang untuk ulang tahun Wei Yuan. Benar, hari ini ulang tahun Wei Wan. Mari kita potong kue bersama. Ayo. Hanya karena aku bukan anak dari istri pertamanya, aku ditakdirkan untuk tidak bisa menyaingi saudariku? Hati-hati. Kamu tidak terluka kan? Hati-hati. Departemen bisnis menelepon, memintamu kembali ke kantor pusat grup Fu untuk rapat. Tuan Fu. Kantor pusat grup Fu? Mungkinkah dia Fu Yancheng? Sheng Mian. Bagaimana mereka bisa bersama? Orang yang kudambakan. Ternyata dia adalah suami Sheng Mian, kakak iparku. Tidak tunggu. Fu Yancheng sangat membenci Sheng Mian. Bagaimana dia bisa begitu dekat dengannya? Tuan Fu Anda sudah kembali. Kapan acara gala grup Fu akan diadakan? 3 bulan lagi. Majukan ke minggu depan. Tuan Fu, apakah itu tidak terlalu terburu-buru? Ada masalah? Jika kamu tidak ingin lagi menjadi asisten khusus, aku tidak keberatan mencari orang lain. Tidak ada masalah. Malam ini kirimkan gaun ke Nona Penny. Juga, undang semua klien yang mengakhiri kontrak dengan studio Nona Penny. Dimengerti.
Tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Izinkan saya memperkenalkan. Desainer baru yang berbakat, Nona Penny. Dia sangat berbakat. Desain interior Royal View Garden adalah karyanya. Oh, jadi itu proyeknya. Kebetulan kami punya proyek desain baru. Miss Penny, apakah Anda tertarik? Tentu saja, saya ingin tahu lebih banyak. Bagus, mari atur pertemuan. Baiklah, Bukankah itu desainernya, yang baru saja saya pecat? Kenapa dia dekat dengan Fu Yancheng? Mr. Yao. Bukankah perusahaan Anda baru saja memecat seorang desainer? Apakah Anda ingin berdiskusi tentang kolaborasi dengan Miss Penny? Mr. Fu, Anda pasti salah paham. Pemecatan itu mungkin kesalahpahaman. Dalam perusahaan kami, desainer sebelumnya sangat bagus. Seperti Miss Penny. Kami akan terus bekerja dengan mereka. Miss Penny. Sepertinya Anda harus menunggu kesempatan lain dengan Mr. Yao. terima kasih Mr. Yo. Ya, sampai jumpa lagi. Terima kasih Mr. Fu untuk dedikasi Anda pada studio. Saya tidak melakukan ini untuk mereka. Saya melakukan ini untuk Anda. Kenapa mereka di sini? Saya tidak bisa membiarkan Ibu Fu Yancheng melihat saya. Para hadirin. Gala Amal Grup Fu secara resmi dimulai. Siapa wanita yang menari dengan Yancheng? Seluruh gala dimajukan 3 bulan untuk satu wanita. Saya perlu melihat siapa yang menarik perhatiannya. Dari belakang saja saya bisa tahu. Itu si Jalang Penny lagi. Tante, ayo kita cari tahu. Kemana wanita yang menari dengan Mr. Fu pergi? Mereka pergi ke arah kamar kecil. Maaf, saya minta maaf. Saya salah orang.
Mr. Fu, bisakah saya pergi sekarang? Kamu benar-benar tidak ingin melihat ibuku kan? Jika kamu mau, aku akan membawamu untuk melihatnya yang begitu anggun dan mengesankan. Sekarang bukan waktu yang tepat. Baiklah. Aku sudah melakukan semuanya atas perintahmu. Pani akan meminum anggur itu, dan aku sudah memberitahu mereka secara khusus untuk bertindak dengan garang, agar bisa sangat mendebarkan. Aku tidak bisa muncul untuk membawa beberapa orang menangkap mereka di tempat. Ingat, kamu harus memastikan Lady Bai melihatnya. Jangan khawatir. Pani, aku baru saja membiarkanmu lolos. Tunggu saja. Kamu akan membuat debut besar di depan Lady Bai. Aku baru saja melihat pacarku masuk ke ruangan ini bersama pelacur itu. Aku sudah 5 tahun bersamanya. Tak percaya dia selingkuh dariku. Tolong semua orang kalian harus bersaksi untukku. Oke, baiklah, kami akan melakukannya. Dasar bajingan, berani-beraninya kamu menggoda pacarku? Keluar, keluar. Chu King, itu kamu. Berhenti merekam, keluar. Keluar, keluar. Siapa sebenarnya yang ada di sini? Membuat keributan besar di acara dansa besar anakku? Chu King. Bibi. Kalian semua keluar. Bibi. Aku akan menjelaskan. Chu King. Bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti itu? Aku sangat kecewa. Begitu dia berpikir, aku adalah gadis yang ringan. Fu Yancheng dan aku tidak punya kesempatan sama sekali. Bibi. Itu semua hanya salah paham. Lihat saja ini. Ini. Bagaimana ini bisa ada di sini? Apa itu? Ya? Satu-satunya yang ada di sini bersamaku adalah Yancheng. Mengapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Yancheng ada urusan jadi dia pergi, dan aku tidak memberitahu semua orang di sini, karena aku ingin menjaga martabat Fu. Kamu gadis yang baik. Aku salah paham padamu. Yancheng tak pernah seperti ini pada gadis lainnya. Mulai sekarang, kamu resmi menjadi menantu perempuan keluarga Fu. Aku akan membantumu mengeluarkan Sheng Mian itu. Terima kasih, Bibi. Bisakah kamu pergi dulu? Aku ingin mandi dan berdandan. Bagaimana bisa Yancheng meninggalkanmu begitu saja di sini? Istirahatlah dulu. Sialan bajingan tua. Cepat sekali berubah sikap. Chu King. Bagaimana keadaanmu? Apa Bibi menyulitkanmu? Aku sangat minta maaf. Aku tidak tahu kalau pelayan itu mengiramu sebagai Pani. Cukup hentikan omong kosong itu. Tengga, aku tidak peduli apa yang akan kamu lakukan. Tapi cari pelayan itu, berikan dia uang tutup mulut, dan suruh dia keluar dari hotel ini. Jangan pernah kembali lagi. Orang yang tidur denganku malam ini hanya bisa jadi Fu Yancheng. Baiklah, aku pasti akan melakukannya dengan baik. Ternyata musibah bisa jadi berkah tersembunyi. Bagus kalau perempuan tua itu mengira Fu Yancheng dan aku telah tidur bersama, sehingga dia akan mendukungku dalam hal ini. Yancheng, Hello. Hei, kamu salah orang. Aku bukan Yancheng itu. jangan coba menghindariku. Ini jelas jas yang kamu pakai hari ini. Mr. Fu baru saja memberikanku jas yang kotor ini. Ketika gadis itu benar-benar mabuk, kamu bawa dia ke kamar itu. Ingat, kamu harus melakukannya dengan keras. Kamu Pani. Aku Pani.
Selama kamu bersamaku, tidak masalah jika kamu menganggapku sebagai Pani. Miss Pani, aku akan mengantarmu ke kamarmu. Kamu adalah orang yang tidak akan pernah salah ku kenali. Kamu adalah suamiku, Fu Yancheng. Lalu apakah kamu suka Fu Yancheng? Ya, Kamu akhirnya mengakui ada tempat untukku di hatimu. Yancang, ada sesuatu yang mendesak di rumah. Kamu harus kembali. Nyonya, aku sudah mengirim orang untuk memeriksanya. Pengawasan di koridor hotel dimatikan sebelumnya.
jadi tidak ada cara untuk memeriksa. Apakah yang dikatakan Miss Xiao benar? Nyonya, Miss Xiao sangat mencintai tuan muda. Jangan pikir dia akan berbohong. Justru karena dia sangat mencintainya, dia akan berbohong. Pada akhirnya, semua orang ingin menjadi menantu kami. Setelah Sheng Mian pergi, cukup. Apa yang kamu butuhkan dariku? Yan Cheng, apakah ada yang mencoba mengambil keuntungan darimu? Semalam di hotel? Ibu. Dia tidak mengambil keuntungan dariku. Dia tidak seperti gadis-gadis lain. Dia adalah orang yang aku kejar. Dan aku sangat mencintainya. Jadi aku tidak ingin kamu ikut campur di antara kami. Tampaknya Chu Qing tidak berbohong. Orang yang bersamanya semalam benar-benar Yan Cheng. Aku tidak pernah menyangka. Yan Cheng sangat menyukainya. Sangat bagus kamu punya seseorang yang benar-benar kamu cintai. Dan aku pasti tidak akan mengganggu kalian berdua. Karena kamu sangat menyukainya. Dan kamu sudah tidur dengannya. Sebaiknya kamu putus dengan gadis yang tidak bisa dipercaya itu Sheng Mian. Secepatnya. Jangan khawatir, aku akan melakukannya. Ternyata Yan Cheng bersama Pani tadi malam. Pani, aku akan membuatmu membayar untuk ini. Kepalaku sangat sakit. Berapa lama aku tidur? Tadi malam, Mr. He, saya akan memberikan toast untuk Anda. Mr. Ji senang bertemu dengan Anda. Mr. Wang, semoga kita bisa bekerja sama dengan baik. Kami pasti tidak akan mengecewakan Anda. Anda bangun cukup pagi. Bagaimana perasaan Anda? Saya baik-baik saja. Saya perlu pergi sekarang. Mengapa Anda masih memanggil saya Mr. Fu? Tadi malam. Terima kasih telah membantu saya dan Jadi Anda berencana untuk menendang tangga setelah naik? Bukan begitu cara Anda bertindak tadi malam. Katakan padaku, kapan Anda berencana bercerai dengan suami Anda? bercerai. Apa Anda berencana mengingkari janji? Maaf Mr. Fu, saya benar-benar harus pergi sekarang. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk proyek Royal View Garden. Pani. Yan Cheng, Pani sebenarnya adalah Sheng Mian. Ambil mobil saya akan mengantarmu pulang. Tidak perlu Mr. Fu. Saya perlu berbicara dengan Anda. Mr. Fu, Anda bilang perlu berbicara dengan saya. Apakah Anda berencana berkencan lagi dengan saya? Apa? Anda takut? Lihat ini. Saya meminta Kitchen untuk membawa kembali kontrak yang Anda tanda tangani dengan Xiao Chuqing. Terima kasih Mr. Fu dan maaf telah mengganggu Anda. Tidak apa-apa. Kamu kan istriku juga.
Tuan Fu. Saya pikir pasti ada salah paham di antara kita. Benarkah? Tuan Fu, semalam saya mabuk. Itu semua omong kosong saat mabuk. Mohon jangan terlalu serius menanggapinya. Qi Chen hati-hati. Fu Yancheng. Dokter, Dia terluka parah dan masih dalam perawatan darurat. Maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Fu Yancheng. Bangun. Fu Yancheng. Apa itu benar? Dokter bilang bahwa kamu sedang dalam masa pemulihan. Sebaiknya kamu minum banyak susu, itu baik untuk kesehatanmu. Bisakah aku tidak minum? Aku tidak pernah minum ini sejak umur 3 tahun. Aku tidak suka baunya. Kalau begitu, bisakah kamu buat pengecualian kali ini untukku?
Apa ini lucu? Apa? Fanny. Aku tahu mengakhiri pernikahan bukanlah hal yang mudah dilakukan. Tapi yang ingin aku katakan hanyalah selama kita bersama. Aku benar-benar tidak menginginkan apapun lagi. Tapi ada satu hal lagi yang perlu aku jelaskan padamu. Apa? Xiao Chuqing dan aku hanya teman. Kamu tidak perlu menjelaskan itu padaku. Aku percaya padamu. Bos, saat kamu selesai dengan Nona Fanny. Kamu mati? Belum. Tapi kakiku patah. Tuan Fu, kamu harus mencari asisten khusus lain untuk merawatmu beberapa hari ke depan. Selamat pagi, Tuan Fu. Selamat pagi. Aku akan melakukan ini hanya selama 2 minggu. Deal? Baiklah. Terima kasih banyak desainer hebat. Apa yang perlu aku lakukan? Peluncuran produk baru akan segera dilakukan beberapa hari lagi. Dan Kitchen selalu bertanggung jawab atas ini setiap tahunnya. Kerja adalah kerja, Tuan Fu. Aku tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Tuan Fu, 18T. Apakah aku perlu mengirimkan rencana untuk kasus kota selatan ke Fanny? Itu tidak perlu. Aku sudah membacanya. Coba ganti tim saja. Jangan buang waktu. Kalau memang berhasil bekerja dengan tim yang diganti, lalu tutup saja kesepakatannya. Tuan Fu. Kamu melakukan semua pekerjaanku. Jadi siapa sebenarnya asisten khusus di sini? Kalau kamu setuju, aku bisa jadi asisten khususmu seumur hidup. Maka aku perlu tahu apakah kamu bisa mengatasinya atau tidak. Apakah aku bisa mengatasinya atau tidak, kamu yang paling tahu. Tetap di sini malam ini. Apa? Kamu harus lembur. Dan aku akan menunjukkan apakah aku bisa mengatasinya atau tidak. Apa aku membangunkanmu? Aku ada rapat hari ini. Aku harus pergi lebih awal. Kamu bisa tidur lebih lama kalau merasa lelah. Aku merasa sakit di mana-mana. Baiklah, aku akan bersikap lebih lembut lain kali. Aku akan kembali setelah rapat. Aku mengerti. Lakukan saja tugasmu. Apa kamu akan ikut rapat ini atau tidak? Halo Fanny. Krisis studio, kita sudah berakhir. Kamu harus berterima kasih kepada Tuan Fu untukku. Dan kamu tidak perlu bekerja keras pada hari-hari ini. Tinggal bersama Tuan Fu saja. Dan rawat dia dengan sangat baik. Aku akan merawatnya dengan baik. Bagus, itu akan sangat membantu. Matikan telepon sekarang. Kamu sudah hamil 7 minggu. Apa kamu tidak merasakan apa-apa? Beritahu suamimu untuk mengurangi frekuensi hubungan intim. Dokter, si kalian berdua benar-benar tidak tertib. Kamu sudah menunjukkan gejala keguguran ringan. Kamu mengerti? Saya mengerti, dokter. Fu Yancheng. Kita punya bayi bersama. Saya tidak akan pernah menikahi wanita dari keluarga Sheng. Dia sangat membenci keluarga Sheng. Apakah dia bahkan mau memiliki bayi yang memiliki darah Sheng di tubuhnya?
Mama, saya mendapatkan hasil yang bagus kali ini. Kamu tidak perlu khawatir. Sheng Mian, apa yang dia lakukan di sini? Bagian kebidanan. Silakan masuk. Halo dokter, kamu? Saya adik dari gadis yang baru saja pergi. Begini, kakak saya mengalami depresi berat. Saya ingin tahu, apakah ada yang salah dengannya? Dan sebagai keluarganya, apa yang bisa kami lakukan untuknya? Dia depresi. Maka kamu harus lebih memperhatikannya. Jangan biarkan dia melakukan sesuatu yang bisa melukai dirinya sendiri. Sekarang dia hamil. Oke, terima kasih. Sheng Mian, main yang bagus. Sekarang kamu bahkan hamil diam-diam dengan anak Fu Yancheng. Apakah kamu pikir dengan cara ini? Kamu akan menjadi nyonya Fu muda. Sebagai adikmu, saya akan memberikan hadiah kehamilan yang besar. Tuan Fu, semuanya sudah dikonfirmasi. Qichen masih dalam pemulihan dari lukanya. Terima kasih atas kerja kerasnya. Yancheng? Pani, bukankah Yancheng mempekerjakanmu terlalu keras? Memberimu tugas desain dan tanggung jawab sebagai asisten khusus? Terima kasih banyak. Tak masalah, orang yang mampu memiliki lebih banyak Konferensi tanggung pers jawab. akan segera dimulai. Ayo pergi. Para tamu yang terhormat, selamat pagi. Selamat datang di konferensi pers yang diselenggarakan oleh Grup Fu. Dibuat oleh Grup Fu. Di era inovasi dan perubahan ini, Grup Fu telah berkomitmen untuk memberikan produk-produk terdepan dan berpengaruh kepada masyarakat. Grup Fu bertujuan untuk memimpin industri ke depan. Untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah. Pani, andai aku bisa berdiri di sisimu dengan identitas yang berbeda. Apakah apa yang aku katakan begitu menjijikan? Pani, andai aku bisa berdiri di sisimu dengan identitas yang berbeda. Sayang, sudah waktunya untuk mengatakan kebenaran pada ayahmu. Pani, berhenti menggunakan taktik rendahanmu untuk menggoda Yancheng. Kamu tahu akibatnya. Menjadi selingkuhan. Ini harus dikatakan padamu.
Lagi pula Tuan Fu sudah menikah. Namun kamu dengan bersemangat mencoba menjadi selingkuhannya. Kamu? Xiao Qiqing. Sayao, apa-apaan masalahmu? Aku Sheng Weiyuan, putri kedua keluarga Sheng. Kakakku adalah Sheng Mian. Suamiku adalah Fu Yancheng. Betapa tidak tahu malunya Nona Xiao. Kamu benar-benar ingin ikut campur dalam pernikahan kakakku dan mencuri suaminya. Yang sebenarnya sedang mencoba menggoda kakak iparmu. Kakakku Penny adalah seorang desainer berbakat di grup Xinrui. Mereka tidak hanya menikah secara sah, tetapi juga sangat serasi dalam pekerjaan mereka. Apa? Penny sebenarnya adalah Sheng Mian. Aku kasih tahu rahasia. Kakakku hamil. Jangan pernah berpikir untuk mencoba memisahkan mereka. Apa katamu? Aku bilang, kakakku hamil. Kamu tidak akan pernah berhasil mencuri pasangan mereka. Orang pintar tidak perlu melakukan semuanya sendiri. Ketika mereka menginginkan sesuatu, kakak, aku akan lihat. Apakah kamu benar-benar bisa melindungi anak Fu Yancheng? Dia mungkin masih belum tahu kalau Penny adalah Sheng Mian. Kita harus merahasiakan dari keluarga Fu kalau Sheng Mian sedang mengandung keturunan mereka. Qiqing, Bibi, kenapa kamu datang lagi hari ini? Bukankah kita baru minum teh kemarin? Bibi, aku datang hari ini karena mendengar sesuatu yang merusak reputasi keluarga Fu. Aku tidak yakin apakah harus memberitahumu. Ah, katakan siapa yang berani merusak reputasi keluarga Fu di luar. Orang itu adalah istri anakmu, Sheng Mian. Wanita tidak pantas dari keluarga Sheng itu. Apa yang salah dengannya? Dia hamil. Apa? Kamu juga tahu betapa Yancheng membenci Sheng Mian. Anak ini tidak mungkin dari keluarga Fu. Kalau begitu dari siapa? Aku tidak tahu. Tapi aku dengar. Mungkin dia bahkan tidak tahu siapa ayah anaknya. Berani sekali dia, meskipun keluarga Fu memberinya muka, dan diam-diam membantu keluarga Sheng berkali-kali. Untuk berjaga-jaga, sebaiknya kamu memastikan sendiri, apakah dia benar-benar hamil. Bantu aku periksa rekam medis Sheng Mian. Jangan khawatir, mungkin yang kudengar hanya rumor, dan dia tidak mengkhianati keluarga Fu. Oke, aku mengerti. Sheng Mian ternyata selingkuh dari Yancheng memberinya tanduk. Dan hamil? Sialan. Anak ini sama sekali tidak boleh disimpan. Apa kamu ada waktu besok? Aku ingin kamu pergi ke Royal View Garden untuk memastikan beberapa detail dekorasi di tempat. Terserah kamu. Aku suka semua yang kamu suka. Terserah aku. Bagaimana jika nyonya rumah tidak menyukainya? Jadi sepertinya Mengapa kamu menyebutnya? Mr. Fu. Bagaimanapun juga kamu dan Miss Sheng adalah pasangan. Bisakah ada kesalahpahaman di antara kalian? Kesalahpahaman. Dia menipu kakekku untuk menikahiku. Bagaimana bisa ada kesalahpahaman? Sebenarnya aku Ada apa? tidak ada. Aku akan menemui kamu besok malam. Aku ada sesuatu yang ingin dibicarakan denganmu. Oke. Aku sakit dan di rumah sakit. Sebagai menantu keluarga Fu, seharusnya kamu datang ke rumah sakit untuk merawat ibu mertuamu. Begitukah keluarga Sheng mengajari anak perempuannya? Oke. Aku akan segera ke sana.
ini di sini. Bagaimana bisa seseorang dirawat di tempat terpencil seperti ini? Ada orang di sana. Tolong. Ada orang di sana. Tolong. Ada orang di sana. Tolong. Bibi, kamu sedang apa? Aku sedang apa? Aku ingin tahu. Mengapa kamu mengkhianati Yan Cheng kami dan berselingkuh, menginjak-injak martabat keluarga Fu kami? Selama bertahun-tahun, kami sudah begitu banyak membantu kamu. Tapi kamu berani selingkuh dengan orang lain. Apakah kamu pikir semua orang di keluarga Fu sudah mati? Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Biarkan aku menjelaskan, Tante. Tidak, Jangan coba-coba membenarkan dirimu. Dengarkan aku, tidak peduli seberapa meyakinkan kata-katamu. tidak. Hari ini, kamu harus menyingkirkan anak haram di perutmu itu. Lakukan. Tidak. Anak itu adalah milik Fu Yancheng. Tidak. Anak itu adalah milik Fu Yancheng. Kamu hanya mencoba mencari alasan karena putus asa. Yan Cheng sangat membenci dirimu. Berani-beraninya kamu mengaitkan anak haram itu padanya. Tante, biarkan aku menjelaskan. Anak itu benar-benar milik Fu Yancheng. Kamu tidak percaya? Telepon dia dan tanyakan. Ibu, Yan Cheng, aku sedang di rumah sakit sekarang. Istrimu Sheng Mian sedang hamil. Dia bilang anak itu milikmu. ibu. Aku tidak pernah tidur dengannya. Fu Yancheng aku. Dengar itu? Yan Cheng bilang, anak itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Fu. Dia tidak akan pernah membiarkan anak keluarga Fu membawa darah keluarga Shengmu. Lakukan. Jangan mendekatiku. Tidak. Jangan mendekat. Tidak. Jangan mendekat.